Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar tentang komponen hardware dari robot dari Lego Man. Robot ini, ini dari Lego. Ini tuh kayak toolkit buat robot yang sederhana gitu. Kita bisa membuat robot dan berkreasi di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal belajar tentang komponen-komponen apa sih yang ada di Lego Man itu. Nah, yang pertama, sama halnya kita analogikan bahwa sebuah robot itu manusia utuh gitu. Nah, jadi kalau manusia kan berpikirnya memakai otak. Nah, kalau robot Lego Man ini khususnya, nah, Lego Man ini punya sebuah perangkat komponen yang fungsinya mirip sama otak. Namanya itu EV3 Brick. Nah, buat penampakannya kayak gimana? Bentuknya kayak gini. Jadi tampak atasnya kayak gini, tampak bawah gini. Nah, ini jadi itu berfungsi jadi pengontrol dari robot itu tersebut. Jadi apapun yang kalian program dan apapun yang kalian ingin robot ini jalankan, kalian harus masukkan program itu ke sini dan nanti robot ini akan menjalankannya. Terus ini kan display atasnya kayak gini. Jadi dari tampilan atasnya, EV3 Brick ini mempunyai display seperti ini. Kemudian ada tombol-tombol yang di bawahnya ini. Ini buat mengontrol dan mengoperasikan EV3 Brick. Seperti itu. Nah, kemudian dari tampak belakang, di sini terdapat untuk input 1, 2, 3, 4. Ini tuh input apa teman-teman? Nah, ini tuh buat kita memasukkan menggunakan kabelnya tuh seperti ini, kabelan yang kabel warna-warni kayak gini. Nah, terus nanti kita colokin ke sini, klik. Nah, pastikan berbunyi klik kayak gitu ya teman-teman, biar kita tahu bahwa kabel itu sudah tersambung gitu. Nah, di situ yang 1, 2, 3, 4 ini kalian bisa sambungkan ke sensor teman-teman. Nah, buat sensornya tuh apa aja nanti kita bahas di video akhir. Oke? Nah, itu teman. Kemudian kalau di tampak samping di sini tuh ada lubang USB dan lubang SD card. Kalian tuh pasti udah tahu kalau misalkan USB tuh fungsi dari sini itu tuh kayak buat nyambungin kita ke robot ini ke penyimpanan eksternal. Sama halnya dengan lubang SD card ini, dia tuh bisa buat nambah SD card sampai dengan 32 GB. Nah, fun fact teman-teman, di sini tuh prosesornya cuma ada 64 MB. Bayangkan sekecil apa itu penyimpanannya, itu kayak video 1 menit di HP biasa gitu. Nah, buat penyimpanannya sendiri malah itu lebih kecil teman-teman, cuma ada 16 MB. Jadi kita nggak bisa nyimpen foto kita, nggak bisa nyimpen file-file yang besar di sini. Jadi kita harus hemat-hemat buat penyimpanannya di sini. Oke. Nah, kemudian kita tampak sampingnya, samping kanan. Tadi kan sudah sebelah kiri, kita lanjut ke sebelah kanan. Di sebelah kanan ini kita bakal melihat adanya lubang speaker dan lubang-lubang yang ini. Ini tuh bisa buat bisa untuk memasukkan nanti ada namanya komponen-komponen Legonya itu buat menghubungin ke yang lain begitu. Ini buat ada lubang speaker. Jadi selain ini jadi otak, ini tuh bisa buat ngeluarin suaranya juga. Keren banget kan Lego Man. Nah, kita lanjut ke port yang depan. Port yang depan ini di sini ada tulisan PC. Kemudian ada ABCD. Nah, tapi menariknya di sini tuh tulisan ABCD-nya terbalik, jadi DCBA gitu teman-teman. Fungsinya ini di sini buat PC itu kita bisa menghubungkan dari komputer atau laptop ke EV3 Brick ini menggunakan kabel. Itu bisa lewat port PC ini. Kemudian yang port ABCD yang kabelan ini itu kalian bisa sambungkan ke motor dari penggerak robot itu. Nanti kita bahas setelah ini ya, komponen-komponennya itu apa aja. Lalu
Selanjutnya, bagaimana sih cara menghidupkan FV3 Brick ini? Nah, caranya tuh simple. Cukup satu hal. Kita perlu menekan tombol yang di atas ini, set. Tombol yang di tengah ini, klik. Nah, pastikan sampai berwarna merah seperti ini. Oke, ini sudah warna merah. Itu artinya dia lagi booting atau lagi proses loading buat menyalakan Lego FV3 Brick ini. Jadi kita tunggu saja teman-teman, ini emang prosesnya lumayan lama karena mengingat dari RAM-nya sendiri kan cuma ada 16 MB dan pastinya itu kayak berat gitu untuk menyalakannya. Jadi kita tunggu saja. Nah, tadi kalian bunyi sesuatu, ada bunyi tel. Nah, itu artinya tuh FV3 Brick-nya udah menyala teman-teman. Nah, di sini lampunya juga ada warna kuning dan display LED-nya sudah menyala gini. Selanjutnya kita tuh bakal membahas apa aja sih display yang ada di FV3 Brick ini. Yang pertama tuh yang paling kiri ada kita tempat untuk menyimpan file-file project kita. Nah, file-file project ini ada banyak gitu. Kita bisa nyimpan banyak project kita di sini dan namanya juga custom. Kemudian yang kedua, ini untuk menyimpan direktori kita. Jadi kalau tadi file, kalau yang ini cuma direktorinya gitu. Jadi ini di sini itu bisa menyimpan lebih besar gitu. Kayak misalkan saya ada acara hibah. Nah, nanti saya masukin file hibah di sini, terus di dalamnya tuh ada file-file project yang lain gitu. Nah, setelah itu kita bisa melihat untuk mengatur dari settingan port-portnya gitu. Di sini ada port view, motor control, IR control, brick program, dan yang lain teman-teman. Nah, yang paling sebelah kanan ini apa? Nah, yang sebelah kanan ini itu tuh kayak pengaturannya gitu. Jadi di sini ada, kita bisa ngatur volumenya, bisa ngatur sleep, Bluetooth, Wi-Fi, ataupun brick name. Jadi di sini tuh kayak settingan dari FV3 Brick ini, gitu teman-teman. Kemudian kalau tadi kita udah belajar cara menyalakannya, selanjutnya kita bakal belajar bagaimana sih mematikan FV3 Brick ini. Caranya pun sangat mudah. Kita cukup menekan tombol yang di atas ini sekali, klik, terus nanti ada pop up gitu, shutdown X, kalau nggak centang gitu, kita pilih yang centang teman-teman. Centangnya set. Nah, pastikan sampai bunyi ada piu-nya itu. Itu artinya Lego Man ini sudah mati. Tapi lampunya tuh masih menyala tadi dan baru mati. Itu. Setelah kita belajar dari otak robot itu, kita tuh perlu belajar tentang, nah kita kembali lagi ke anatomi manusianya. Manusia kan punya otak, terus punya tangan, punya kaki buat gerak. Nah, robot juga punya. Robot tuh punyanya namanya motor. Nah, di motor itu dia tuh fungsinya kayak buat ngerakin robot itu. Jadi mau itu robotnya mau gerak maju atau mau ngambil sesuatu, kalau nggak mau buat bergerak lah pokoknya teman-teman, itu tuh bisa menggunakan robot. Nah, di Lego Man ini terdapat dua jenis robot yang digunakan. Yang pertama ada namanya large motor. Apa teman-teman? Large motor. Nah, bentuknya yang kayak gimana? Nah, bentuknya tuh kayak gini. Ini kalian bisa lihat, ini adalah large motor, atau kalau misalkan kita bahasa Indonesiain namanya motor besar. Nah, motor besar. Oke. Nah, di sini spesifikasinya, di sini ada roda untuk memutarnya. Di sini di yang warna merah ini itu untuk yang berputar. Kemudian di sini banyak lubang-lubang juga untuk menghubungkan ke Lego yang lain lagi. Tuh, jadi kita bisa pakai penghubung. Kemudian di belakangnya ada port LAN juga. Ini buat kalian masih ingat tadi di otak FV3 Brick ini terdapat port buat masukin LAN. Nah, nanti kan yang nomor 1 itu 1 2 3 4 kalian bisa colokin ke sini juga. Jadi bisa nyambung antara motor dan FV3 Brick ini. Nah, selain itu ada yang kedua. Yang kedua tuh
namanya small motor. Apa teman-teman? Small motor. Nah, di sini pun spesifikasinya hampir sama, bedanya dia tuh lebih kecil. Kayak dalam bahasa Indonesianya kan juga motor kecil. Kalau tadi kan motor besar, kalau ini motor kecil. Di sini pun ada roda penggeraknya. Ini roda penggeraknya tuh kayak lubang gitu teman-teman. Jadi kita bisa masukin kayak tongkat gitu, bukan tongkat, tapi namanya ini. Nanti kita bahas lagi. Kayak gini. Ada kayak gini. Terus kita masukin sini, terus nanti dia muter gitu teman-teman. Dia bisa muter, terus bisa menggerakkan apapun yang kalian bisa kreasikan gitu. Di sini juga terdapat lubang LAN yang bisa kalian pakai gitu. Selain, nah kita kan udah belajar large motor, small motor, kemudian tadi ada FV3 brick. Nah, selain itu kita bakal, kalau tadi kan saya juga membicarakan tentang kayak lubang-lubang ini buat menghubungkan ke Lego-Lego yang lain. Nah, gimana sih cara nyambungin ke Lego yang lain? Dan pakai apa sih nyambunginnya gitu? Kalau ini kan besar-besar, ini kan nggak mungkin disambungin kayak gini-gini aja kan? Ini nggak mungkin gitu. Jadi kita butuh namanya model beam. Nah teman-teman, model beam. Atau bisa kita asumsikan itu tuh kayak penghubung antara komponen-komponen robot tersebut. Nah, bentuknya kayak gimana sih? Nah, bentuknya tuh beragam, teman-teman. Ada yang kayak gini, gini. Terus ini ada yang kayak paku-paku gini, kecil. Terus ada yang besar lagi, gini. Nah, untuk semuanya ada di satu paket seperti ini. Jadi di sini ada yang panjang, ada yang kotak, ada yang kayak paku, ada yang warna merah, merah hijau, warna biru, warna hitam, warna abu-abu, warna krem, dan semuanya teman-teman. Kita bisa pakai untuk berkreasi gimana bentuk robot yang mau kita bikin itu. Jadi di sini tuh kayak kita bebas banget mau bikin apa teman-teman. Tinggal kalian bagaimana cara mengkreasikannya. Kita taruh dulu ya model beamnya. Oke. Untuk tahu model beam cara kerjanya itu gimana, kita bisa menggunakan modul yang terdapat di box juga, atau kalian bisa mengkreasikannya sendiri sesuai imajinasi kalian. Misalkan aku pengen bentuk dinosaurus, wah nanti aku bikin dinosaurus. Kalau nggak aku pengen bentuk kapal, wah aku bikin bentuk kapal lah kayak gini. Gitu. Nanti penggeraknya pakai motor, gitu teman-teman. Nah, tadi kan kita udah bahas semuanya. Ada satu komponen penting. Misalkan kita mau bikin robot yang follow the line itu. Kalian pasti pernah lihat lomba robot yang ngikutin garis gitu, yang wing cepet banget gitu. Nah, di sini juga bisa teman-teman untuk follow the line itu, untuk mengikuti garis hitam itu. Caranya yang kita butuhkan, kalau tadi kan ada motor, ada FV3 brick. Nah, di FV3 brick kan bisa kita masukkan program. Tapi untuk menginputkan dari input dari robot itu, biar robot itu tahu bahwa ada garis di bawahnya atau ada rintangan di depannya, itu tuh kita memerlukan yang namanya sensor. Nah, di sini tuh juga terdapat banyak sekali sensor yang bisa kita gunakan. Untuk kegunaannya tuh bisa beragam, dan untuk kalian mengaplikasikannya tuh tidak terbatas. Kalian bisa berkreasi sekreatifnya kalian. Nah, kalian tuh bebas sekali. Yang pertama kita bahas tentang ada namanya sensor ultrasonik. Bentuknya kayak mata gini ya teman-teman. Kalau kalian lihat tuh di sini ada kayak dua mata, terus ngeliat ke depan. Padahal ini sebenarnya bukan mata teman-teman. Di sini tuh ini lebih seperti speaker. Jadi yang satu ini nanti dia bakal mengeluarkan gelombang ultrasonik. Kemudian nanti akan dipantulkan oleh objek yang di depannya dan diterima oleh sini lagi. Nah, jadi konsepnya tuh seperti kayak kelelawar. Kalian tahu kelelawar yang biasanya hidup di gua? Nah dia tuh kan gak bisa, lihatannya kekurang gitu. Nah, nanti dia ngeluarin gelombang ultrasonik, terus nanti kena pantulan dari tembok, dari batu, atau dari objek yang lain, nanti gelombangnya balik lagi, terus nanti diterima oleh sensor ini. Jadi nanti sensor ini kayak membaca bahwa di depannya ada objek atau ada halangan tertentu gitu teman-teman.
Jadi kalian ini bisa gunakan untuk menghindari objek di depannya gitu. Untuk menghindari tabrakan juga ini bisa. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang sensor warna. Sensor warna itu bentuknya kayak gini. Jadi di ujung sini tuh kayak ada LED-nya gitu teman-teman. Ini tuh nanti sistem kerjanya robot sensor warna ini dia bakal ngeluarin sebuah cahaya di sini untuk membaca warna apa sih yang ada di depannya dan warna apa sih yang bisa dibaca gitu. Tapi sayangnya di sensor ini kita hanya bisa membaca 7 warna teman-teman. Hanya 7 warna dasar yang bisa kita baca. Kemudian selain itu ada sensor gyro. Sensor apa teman-teman? Gyro. Nah ini tuh bisa untuk menyeimbangkan robot itu. Misalkan dia tuh di ketinggian yang tidak rata gitu, atau misalkan dia lagi di udara gitu, nanti dia bisa menyeimbangkan bahwa ini tuh miringnya berapa persen biar ini seimbang tuh gimana tuh teman-teman. Ini ada ada ukiran panah-panah gitu, terus di tengahnya ada lubangnya. Ini namanya sensor gyro gitu. Ini juga ada lubang LAN yang bisa kalian hubungkan ke, ingat di FV3 brick ini yang di bagian depan ini ada A, B, C, D. Nah, kalian bisa masukkan semua sensor ke lubang itu. Nah, selanjutnya ini ada ada sensor sentuh. Sensor apa teman-teman? Sensor sentuh. Nah, kalian bisa tahu sensor sentuh itu paling khas itu karena di sini tuh ada kayak tombolnya gini. Jadi kalian bisa tekan set. Nah, ini bunyi. Nah, itu namanya sensor sentuh. Ini tuh jadi ini bisa mendeteksi misalkan ini taruh di depan mobil gitu. Terus nanti mobilnya jalan. Terus nanti dia ada nabrak objek sesuatu di depannya. Nanti dia bakal membaca bahwa depannya ada objek yang tertabrak gitu teman-teman. Jadi ini bisa buat input robot bahwa di depannya ada objek. Begitu. Ini bisa kita gunakan kayak gitu. Kemudian yang terakhir tuh ada namanya sensor infrared. Nah, keren banget kan namanya teman-teman, sensor infrared. Nah, untuk sensornya yang bagaimana? Dia tuh sensornya hampir mirip kayak ini, cuman dia lebih tertutup gini. Kemudian sensor infrared juga istimewanya dia punya remote-nya sendiri teman-teman. Jadi dia bisa dikontrol dari jauh dan bisa digunakan untuk mendeteksi suasana sekitar robot itu. Gitu teman-teman. Nah, kalian kan tadi udah belajar apa aja coba? Tadi kita udah belajar ada FV3 brick, kemudian ada large motor, kemudian ada small motor, kemudian ada sensornya, ada sensor ultrasonic, sensor warna, sensor gyro, dan sensor sentuh, dan sensor infrared. Jadi kita udah belajar semua komponen yang kita butuhkan. Oh iya, saya lupa. Ada komponen model beam. Kalian jangan lupakan ini. Ini yang terpenting karena ini untuk menghubungkan semua komponen tersebut. Nah, kita kan udah belajar semuanya. Cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan video selanjutnya. Kita selanjutnya bakal ada perakitan dari robot ini. Jadi kita bakal merakit ini semua